Orang kaya di dalam Islam bukan orang yang rumahnya mewah, bukan orang yang mobilnya mewah, bukan orang yang tanahnya luas, bukan orang yang saldonya miliaran, triliunan. Bukan itu orang kaya, Pak. Orang kaya itu orang yang sudah berapa masjid dia bangun, sudah berapa anak yatim dia sekolahkan sampai S1, S2, S3, dokter, habis Quran. Sudah berapa orang yang diberangkatkan haji, sudah berapa orang yang berangkatkan umroh. Itu orang kaya, Pak. Sudah berapa banyak negara yang kau datangi, sudah berapa banyak negara yang kau kunjungi, kau Islamkan. La ilaha. Maka sekarang gantilah pikir kita, Pak. Masya Allah. Yang hari ini kita sibuk dengan dunia, sekarang ganti akhirat. Ini baru selesai tahun baru Hijriah Muharram. Kita hijrah dari yakin kepada makhluk menjadi yakin kepada Khalik, dari cinta dunia kepada cinta akhirat, dari cinta kepada mal menjadi cinta kepada amal. As I look to nature's beauty, dazzled am I, knowing everything. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menjumpakan kita maghrib ini. Ba'da maghrib kita duduk di sini. Dialah Allah Ta'ala satu-satunya zat yang berkuasa menjumpakan orang yang berpisah dan memisahkan orang yang berjumpa. Hanya Allah yang mampu menjauhkan orang yang berdekatan dan mendekatkan orang yang berjauhan. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkuasa menghidupkan orang mati dan mematikan orang hidup. Ya bang, seluruh dunia mau bunuh kita takkan mampu tanpa izin Allah. La ilaha illallah. Jadi enggak usah takut. Seluruh dunia mau selamatkan kita pun takkan mampu tanpa izin Allah. Apa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki terjadi pasti akan terjadi. Apa saja yang Allah kehendaki tidak terjadi tidak akan terjadi. Jadi hadirin sekalian, kita harus mengenal Allah. Inilah perkara yang paling penting dalam kehidupan kita, mengenal Allah. Siapa saja yang mengenal Allah dia pasti akan mencintai Allah. Siapa saja yang mencintai Allah Subhanahu wa taala dia pasti akan takut kepada Allah. Pak, takut kepada Allah ini berbeda dengan takut kepada makhluk. Orang kalau takut sama makhluk dia lari menjauh. Tapi orang yang takut kepada Allah dia akan lari mendekat, merapat, menyerah, angkat tangan kepada Allah. Maka hadirin sekalian, supaya kita bisa kenal dengan Allah, sibukkan diri dengan Allah. Sibukkan diri bicara kebesaran Allah, mendengar kebesaran Allah, memikirkan kebesaran Allah, melihat kebesaran Allah. Barulah kebesaran Allah hadirin akan masuk ke dalam hati kita. Hari ini kita sibuk dengan dunia, sibuk dengan teman-teman, kenal sifat teman, sibuk dengan keluarga, kenal sifat keluarga, sibuk dengan ternak, kenal sifat ternak. Tapi itu bicara Allah susah banget. Orang hari ini Pak menyebut Allah itu diganti-ganti, tergantung yang di atas. Udah dari sononya, paling top dia bilang Tuhan Pak. Nggak ada Tuhan, yang ada hanya Allah. Maka mulai hari ini kita semua stop bicara selain Allah. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu ahad. Enggak ada yang serupa dengan Allah, tidak beranak, tidak ada peranakan. Allah tempat meminta, tempat bergantung. Maka siapa saja yang mengenal Allah, saya yakin Pak, ketika sifat takwa dan tawakal masuk ke dalam hati kita semua, kita tidak ingin lagi orang tahu masalah kita. Orang yang bertawakal itu siapa? Guru saya sampaikan, orang yang bertawakal itu orang yang tidak mau menceritakan masalahnya kepada siapapun kecuali kepada Allah. Bahkan dia tidak mau orang tahu masalah dia Pak. Rasulullah salat di belakang, salat berjamaah, di belakangnya ada sahabat-sahabat. Tiba-tiba jatuh pingsan tuh Pak, Abu Hurairah radhiyallahu. Pingsan. Orang-orang sangka dia sedang sakit ayan, epilepsi. Ketika dia angkat hadirin mulia, ternyata di dalam sarung beliau ada 3 batu untuk mengganjal perutnya. Lagi lapar. Beliau tidak mengadukan kelaparannya kepada Rasulullah, kepada sahabat-sahabat yang lain. Ya, itu tawakal hakikatnya itu seperti itu hadirin. Pernah Nabi datang kepada putrinya Fatimah radhiyallahu anha Az-Zahra. Nabi ucap salam 3 kali tak ada jawaban.
Akhir terdengar lirih dari dalam rumahnya. Waalaikumsalam. Terbuka pintu, hadirin mulia, ternyata Fatimah radhiyallahu anha, Sayyidatina Fatimah putri Rasulullah, tak sanggup meluruskan hijabnya dan mulutnya, bibirnya pucat pasi, gemetar, tiba-tiba terjatuh. Nabi peluk dia dan angkat menangis. Ada apa putriku? Kenapa kau begini? Ternyata udah 3 hari nggak makan. Dia tidak mengadukan kesusahannya kepada ayahnya. Ayah suamimu mana? Sedang berdakwah, belum pulang. Subhanallah. Nabi SAW katakan, ya Allah, maha suci engkau yang telah memberikan kefahaman agama yang mendalam kepada putriku. Kita hari ini Pak ada masalah dikit langsung cari orang kaya, pikir siapa yang bisa bantu saya, bank mana yang bisa tolong saya, dukun mana yang bisa bantu saya. Aina Allah, mana Allahnya? Maka mulai hari ini kita latihan Pak, memperbaiki iman kita. Ini iman ini penting Pak. Yakin sempurna yang berkuasa hanya Allah saja, titik, tidak ada komanya Pak. Yang berkuasa hanya Allah, selain Allah tidak punya kekuasaan. Selain Allah ini makhluk, semua makhluk dikuasai oleh Allah. Presiden tak punya kekuasaan, gubernur tak punya kekuasaan, wali kota, bupati tak punya kekuasaan, pak camat tak punya kekuasaan. Jangankan menguasai orang banyak, menguasai diri mereka tak mampu. Hanya Allah satu-satunya zat yang berkuasa mutlak. Itu iman Pak. La ilaha illallah. Hanya Allah yang menciptakan, selain Allah diciptakan. Hanya Allah yang memelihara, selain Allah dipelihara. Hanya Allah yang memberikan rezeki, selain Allah diberikan rezeki. La ilaha illallah. Kita tidak berjumpa, namun Allah jumpakan kita. Kita tidak berpisah, namun Allah yang pisahkan kita. Libatkan Allah dalam setiap aktivitas, setiap perkataan. Itulah tauhid, itulah iman. Kita tidak duduk, namun didudukkan oleh Allah. Ya, Pak. Jadi beda orang-orang musyrik dengan orang mukmin itu bedanya mudah membedakan. Suruh dia bicara. Orang musyrik tak pandai sebut nama Allah. Kita tidak berjalan hadirin, namun kita diperjalankan oleh Allah. Kita tidak hidup, namun kita dihidupkan oleh Allah. Dan gak lama lagi kita semua akan mati. Ini kalau saya lihat wajah-wajahnya ini gak lama lagi. Ini Pak, gak lama lagi. 60 and 70 years, 60-70 tahun. Ada yang 100 tahun umur di sini? Nggak ada. Ada? Jadi hadirin sekalian, kenali Allah. Ini perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia. Iman. Ketika di hati ada kebesaran Allah, hadirin sekalian, ma fi qalbi ghairallah. Tidak ada makhluk di hati. Dunia di tangan, di hati jangan. Nah, mobil taruh di garasi, jangan masuk hati. Istri disayang saja, jangan masuk hati. Di hati hanya Allah saja. Berat ini Pak. Mengeluarkan makhluk dari hati ini berat. Mengeluarkan anak yang cakep-cakep, yang pintar-pintar dari hati itu berat Pak. Nabi Yakub alaihissalam punya 12 anak laki-laki, 12 orang anak. Satunya gantengnya kelewatan. Siapa namanya? Yusuf. Sehingga 11 orang anaknya Nabi Yakub ini cemburu Pak. Betapa sayangnya Yakub kepada Yusuf. Cinta betul kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Sehingga Allah cemburu hadirin sekalian. Allah pisahkan mereka 40 tahun Pak. Nabi Ibrahim alaihissalam menunggu kehadiran putranya. Lahir itu Ismail alaihissalam, ganteng anaknya Pak. Cerdas anaknya, masih kecil. Allah tes nih, Ibrahim ini mencintai anaknya melebihi aku atau tidak. Suruh tinggalkan. Di tempat yang tidak ada tanda-tanda kehidupan, di Bakkah al-Mubarak. Belum Makkah namanya waktu itu Pak, Bakkah. Belum ada bangunan Ka'bah yang seperti hari ini yang kota itu. Nabi Ibrahim diperintah meninggalkan putranya dan istrinya yang tercinta Hajar, ibunda Hajar, bertahun-tahun Pak. Ada yang katakan 13 tahun. Tidak ikut menafkahi anak, tidak ikut menyayangnya anak, membesarkan anaknya. Pulang-pulang anak sudah mulai tumbuh remaja. Jadi anak yang saleh. Terpincut lagi hatinya Nabi Ibrahim melihat anaknya yang saleh itu Pak. Allah tes lagi, "Hei Ibrahim, sembelih itu anakmu." Berani enggak gitu? Betul enggak kau mencintai aku melebihi anakmu? Hati-hati Pak, kalau punya anak nih jangan biasa-biasa saja, jangan terlalu cinta. Jangan takut kali Pak sama anak. Jangan takut sekali kehilangan istri. Takutlah hanya kehilangan Allah. Dalam satu hadis qudsi Allah jelaskan, sekiranya kalian semua mendapatkan aku, kata Allah, kalian akan dapat segala-galanya. Tapi apabila kalian kehilangan aku, kalian akan kehilangan segala-galanya.
Tidak masalah kita kehilangan seseorang karena Allah, jangan sampai hilang Allah karena seseorang. Tidak masalah kita kehilangan pekerjaan karena Allah, jangan sampai hilang Allah karena pekerjaan. Tidak masalah kita kehilangan pangkat jabatan, popularitas karena Allah, jangan sampai hilang Allah karena itu semua, Pak. Iya, Pak. Ini penting, Pak. Ini ya main-main ya, Pak. Lihat memuji seseorang, Masya Allah. Lihat keindahan sesuatu yang menakjubkan, subhanallah. Berjanji jangan lupa ucapkan insyaallah. Hilang barang hilang seseorang, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau panas katakan Allah yang kasih panas, bukan api yang kasih panas. Nabi Ibrahim dibakar api, Pak, menggigil kedinginan. Bukan es yang masih dingin, Allah yang ngasih dingin. Apa kata Jibril alaihissalam? Ya Rabb, ya Allah, kekasihmu Ibrahim menggigil kedinginan. Ketika Allah perintahkan itu api, ya narkuni bardan, hai api jadilah dingin. Baru Allah lanjutkan firman-Nya, wa salaman ala Ibrahim, berilah keselamatan kepada Ibrahim. Satu orang bertanya kepada beliau, Nabi Ibrahim alaihissalam, hai Ibrahim, kapan saat terindah dalam kehidupanmu? Dia katakan, ketika aku dibakar. Api tak mampu membakar tanpa izin Allah, pisau tak mampu melukai tanpa izin Allah. Sudah diasah itu, hadirin sekalian. Pisau itu sudah diasah sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Subhanallah. Saya kata, Masya Allah, ada Pak Yoyo di sini nih. Mbak Yoyo ini wali kota Batang dulu, Bupati Batang dulu, Pak, yang sering masuk TV itu, Masya Allah. Nampak ajib. Aman Wamena, Pak. Beliau ada Wamena, ada bisnis di Wamena, Pak, Masya Allah. Nanti kita ngobrol-ngobrol sama beliau. Jadi hadirin sekalian, Allahu Akbar. Besarkan Allah. Berhenti membesarkan pamanmu, bapakmu, kakekmu, apalagi dirimu. Orang nggak perlu tahu siapa kita, Pak. Bapak nggak perlu tahu siapa nama saya, dari Sulaiman itu orang mana, sekolah di mana, nggak perlu tahu, Pak. Berapa istrinya, berapa anaknya, nggak usah kepo. Jangan orang kepo kan, berapa, Pak? Yang perlu kita tahu siapa Allah, karena itu yang ditanya di kubur. Man Rabbuka, siapa Rabbmu? Allah. Ya Allah. Maka mulai hari ini puji-pujilah Allah. Ya. Duduk, oh tidak duduk kita, Pak, kita didudukkan oleh Allah. Kita tidak berjalan namun diperjalankan oleh Allah. Kita tidak hidup namun dihidupkan oleh Allah. Kita tidak mati namun dimatikan oleh Allah. Kita tidak ada tapi kita diadakan oleh Allah. Dunia ini tidak ada, dunia ini pun diadakan oleh Allah. Bahkan surga dan neraka tidak ada, surga dan neraka pun diadakan oleh Allah. Allah subhanahu wa ta'ala itu ada sebelum seluruh makhluknya ada, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan tetap ada setelah seluruh makhluknya sudah tidak ada. Seandainya seluruh makhluk sepakat mengatakan Allah tidak ada, Allah akan tetap ada, Pak. Ateis semua orang, gak percaya ada Allah, kata semua sepakat manusia, Allah akan tetap ada. Kenapa demikian? Karena Allah itu ada sebelum kata-kata ada itu ada, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan tetap ada setelah kata-kata ada itu sudah tidak ada lagi. La maujud illallah, la ilaha illallah. Mohon maaf, Pak, sebelum langit itu ada, Allah sudah ada, Pak. Jadi Allah itu maha suci dari segala penjuru mata angin. Nggak usah dibayangkan di mana Allah, bentuknya Allah gimana, duduknya di mana, kursi Allah bagaimana, nanti gila antum, Pak. Tahu, saya pernah baca kitab, dalam kitab Tauhid itu dijelaskan Allah kuasa, Allah mampu memasukkan unta ke lubang jarum tanpa harus membesarkan lubang jarumnya atau tanpa harus mengecilkan untanya. Jangan dipikirin gila, Pak. Nanti antum gila, jangan, bener. Iyain aja deh. Ya. Allah mampu memuliakan orang biasa tanpa jadikan dia raja. Allah pun mampu menghinakan raja-raja tanpa mengambil kerajaannya. Dia tetap jadi raja, dia tetap jadi presiden, dia tetap jadi gubernur, dia tetap jadi wali kota, bupati. Tapi seluruh mata manusia jijik lihat muka dia, bisa, Pak? Lihat muka dia memuntah orang, Pak. Bisa, Pak? Kemuliaan in the hand of Allah, dalam genggaman Allah. Allah mampu membahagiakan orang miskin tanpa memberi dia harta. Allah pun mampu menyusahkan orang kaya tanpa mengambil hartanya. Tambah kaya tambah susah, tambah kaya tambah hina. Ya. Jadi kebahagiaan itu dalam genggaman Allah, Pak. Dapatkan Allah. Kalau di hati sudah ada iman, ajib. Barulah kita seperti para sahabat. Sahabat salafus saleh. Orang-orang, kata Nabi, sahabat-sahabatku seperti bintang-bintang di langit. Kau ikuti salah satu dari mereka,
kalian selamat. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Orang-orang awal yang masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Sahabat itu menolak dunia dengan kedua tangannya, Pak. Kita meraih dunia dengan kedua tangan kita, itu beda kita. Sahabat itu takut dengan dunia, Pak. Datangnya dunia mengkhawatirkan hatinya, hilangnya dunia menenteramkan hatinya. Iman mereka sempurna, Pak. Mereka yakin betul rezeki yang halal akan dihisap, yang haram akan diazab. Sehingga doa mereka beda dengan doa kita, Pak. Doanya Nabi, Pak, kita kalau aminkan mungkin tak mampu mengaminkan doa itu, Pak. Ya, saya pernah duduk di majelis, ustaznya doa, ya Allah berkahi hidup kami, amin. Ya Allah berangkatkan haji umrah, amin. Ya Allah angkat penyakit kami, amin semua. Satu ketika ustaznya ngomong, ya Allah hidupkan kami dalam keadaan miskin. Samping saya bilang, astagfirullah. Enggak amin ya Allah, ini ya astagfirullah. Enggak amin langsung, Pak. Itu hadis sahihnya sama semua ustaz-ustaz, Pak. Itu doa yang diajarkan Rasulullah dan diaminkan seluruh sahabat. Allah, ya Allah hidupkan kami dalam keadaan miskin. Apa kata sahabat? Aminkanlah, Pak, aminkan, Pak. Amin. Matikan kami dalam keadaan miskin, bangkitkan kami bersama orang miskin. Seluruh sahabat pengen miskin, tapi ternyata sejarah mencatat yang kaya banyak, Pak. Abdurrahman bin Auf kaya, Utsman bin Affan kaya, banyak lagi sahabat-sahabat yang milioner, multi bilioner, infakkan 100 ekor onta, 1000 ekor onta, 700 ekor kuda. Biasa, Pak. Sama seperti kita semua, kita pengen kaya, yang miskin yang banyak. Dulu sahabat semua pengen miskin, ternyata yang kaya yang banyak. Yang berlaku hanya keinginan Allah. Tapi coba bayangkan, Pak, hadirin sekalian, ibu-ibu semua bayangkan, orang yang ingin miskin, ternyata Allah kayakan dia, apa yang akan dia lakukan? Give. Ringan tangan dia bersedekah, bangun masjid habis duitnya. Ada jamaah dakwah berangkat, ada bantuan orang bencana alam habis, miliar, 2 miliar, 3 miliar, 10 miliar, 100 miliar. Sahabat itu untuk diri mereka 10.000 rupiah, Pak, hitung-hitungan, Pak, kalau sekarang dirupiahkan. Tapi 10 miliar untuk akhirat, foya-foya mereka. Mereka faham hakikat rezeki. Rezeki itu apa yang sudah kita makan, apa yang sudah kita pakai, dan apa yang sudah kita infakkan di jalan Allah. Siapa? Jadi tanda-tanda iman itu apa? Nih, coba periksa hati kita masing-masing. Tanda-tanda iman masuk ke dalam hati, datangnya dunia tidak mengembirakan hati, dan hilangnya dunia tak menyedihkan hati. Itu tanda-tanda baru masuk, Pak. Kita hari ini dapat duit 1 miliar, Pak, berubah cara jalan, Pak. Cara bicara berubah, cara duduk berubah, cara manggil, heh, sini kamu, beli nasi padang dulu, bos kan. Sahabat tidak ngaruh, Pak. Datangnya dunia tak menggembirakan hati mereka, dan hilangnya dunia tak menyedihkan hatinya. Dia tahu itu cuma sebelah sayap nyamuk saja, itu hanya sementara saja, itu hanya tetesan air. Celupkan ujung jari telunjuk kalian ke samudra yang luas, nggak usah sebenarnya ini aja dah, nih, Nah, ini dunia, Pak. Hari ini orang rebutan itu tetesan air, Pak, mengabaikan samudra yang luas. Sibuk membangun di dunia, lupa pembangunan di akhirat. Sibuk mengajar dunia, tahu-tahu meninggal dunia. Iya, Pak. Berapa banyak kita lihat orang ingin bangun rumah, tahu-tahu mati sebelum rumahnya selesai. Ada orang pengen punya mobil, tahu-tahu mati sebelum punya mobil. Ada yang ingin menikah, udah siap semua, Pak, tinggal ijab kabul, mati sebelum ijab kabul. Ya. Maka sahabat betul-betul mengenal hakikat dunia. Dia tahu dunia ini sementara saja, dunia ini tempat ujian saja. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kekayaan bukan kemuliaan, kemiskinan bukan kehinaan. Dunia ini semua tipu-tipu, Pak. Kekayaan di dunia bukanlah kekayaan yang sesungguhnya, kemiskinan di dunia bukanlah kemiskinan yang sesungguhnya, kerajaan di dunia bukanlah kerajaan yang sesungguhnya. Semua panggung sandiwara. Pengadilan di dunia bukanlah pengadilan yang sesungguhnya. Yang menang di dunia belum tentu benar, yang kalah belum tentu salah. Maka santai saja, Pak, sama dunia ini, Pak. Santuy saja. Woles. Ya, Pak, ya. Slow kata anak-anak muda. Panggung sandiwara. Kita kan tinggal di Cibubur ini, ya, Pak. Dekat rumah saya di Citra Grand itu, Pak, banyak orang syuting sinetron. Saya datang kadang-kadang duduk di sana lihat. Oh, begini rupanya sinetron. Sinetron kerajaan itu, Pak, pakai mahkota,
raja. Di sinetron raja, Pak. Ya. Mati kamera, duduk Pak. Tahu disuruh-suruh aja. Kau beli ini dulu sebentar. Di kehidupan asli bukan raja dia. Raja cuma di sinetron saja. Ada yang jadi pengemis dalam sinetron, gembel dia, Pak. Pas pulang naik mobil mewah sampai Ferrari dia, Pak. Ya. Maka biasa saja dunia ini nggak lama, Pak. Satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun dunia. Makanya judul ceramah kita hari ini, jangan takut melepaskan dunia. Allahu Akbar. Dan apa ciri-ciri orang yang sempurna imannya? Datangnya dunia mengkhawatirkan hatinya, hilangnya dunia menenteramkan hatinya. Dikasih jabatan, pingsan, Pak. Umar bin Abdul Aziz rahmatullahi alaih dilantik jadi khalifah, pingsan, dipanggil istrinya, wahai istriku, Allah berikan beban yang berat di pundakku. Sambil menangis dia katakan, kau berfikirlah, fikirkan wahai istriku, mau tetap jadi istriku? Aku tidak mau berkumpul dengan perhiasan-perhiasanmu. Lepaskan semua perhiasanmu, serahkan ke Baitul Mal. Tapi kalau kau memilih perhiasanmu, boleh kau cari suami selain aku. 2,5 tahun menjabat jadi khalifah, serigala dengan kambing makan di satu tempat, serigala dengan kambing minum di satu telaga. Pernah satu hari hadirin sekalian, itu serigala menerkam kambing. Seorang wali Allah langsung katakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Amirul Mukminin telah wafat. Kekuatan rohaniat seorang pemimpin ternyata berpengaruh kepada rakyatnya. Maka hati-hati jadi pemimpin, Bang. Ya. 2,5 tahun tak sempat dia menyentuh istrinya, nggak pernah mandi janabah. Tiap hari muzakarah maut, siang hari berkeringat, mendatangi rakyatnya. Siapa yang belum makan, siapa yang miskin, dia berikan harta semua, membersihkan Baitul Mal. Ini Khulafaur Rasyidin itu 4 orang, Pak. Khulafah yang kelima orang katakan Umar bin Abdul Aziz. Satu ketika datang ghanimah besar, banyak datang harta di tempat kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz. Maka dia katakan, kau bagikan kepada pengawal-pengawal kerajaan, kalian bagikan harta ini kepada orang miskin. Apa kata kerajaan? Pengawalnya dia, Tuan, mohon maaf, kami sudah cek di seluruh kerajaan dan kami tak temukan orang yang lebih miskin dari Tuan. Khalifahnya paling miskin, Pak. Itu baru benar, Pak. Ini baru jadi pejabat langsung kaya, Pak. Dari mana dapat duit, Pak? Saya pernah ceramah di depan banyak wali kota, bupati itu bupati. Pak Yoyo itu juga pernah saya bilangin. Orang kalau cinta dunia sakit otaknya, Pak. Gak bisa berpikir akalnya. Dia invest puluhan miliar untuk gaji 6 juta sebulan. Gila nggak, Pak? Tapi itulah keadaan. Dunia. Bangun pagi fikir dunia, pagi hari kerja dunia, siang hari bicara dunia, sore hari bicara dunia, malam hari fikir dunia lagi. Malamnya tidurnya mimpinya dunia, tahu-tahu meninggal dunia, Pak. Mati. Makanya orang yang paling cerdas siapa? Orang yang paling banyak zikrul maut, orang yang paling banyak mengingat mati dan mempersiapkan bekal matinya. Ada kisah sahabat, Pak. 2 orang sahabat sedang berantem, Pak. Bukan berantem pukul-pukulan, tapi berdebat. Enggak, ini kamu yang punya. Datang satu orang sahabat menengahi, Pak. Kenapa kalian ribut-ribut? Enggak enak dilihat orang nih. Ada apa, masalah apa kalian ribut-ribut? Apa kata sahabat yang pertama? Bang, dia ini sahabat saya. Terus apa masalah kalian berteman terus berantem? Bukan begitu. Saya menjual tanah sama dia. Dan saya sudah berniat menjual tanah itu, berarti semua yang ada di tanah itu punya dia, termasuk tanam-tanaman di atasnya dan apa yang ada di dalam tanah itu. Barusan dia datang ke rumah saya membawa 1 peti emas. Dia katakan dia temukan emas itu di tanah yang dia beli itu. Gak bisa gitu, Bang, itu tanah haknya dia, kok dia kasih sama saya? Ternyata apa kata sahabat yang kedua? Antum tidak salah paham, bro. Saya tuh cuma niat beli tanah, nggak ada niat beli emas. Emas tuh punya kau. Oh enggak, punya kamu. Kamu yang berhak. Ternyata 2 orang sedang berantem menolak 1 peti emas, Pak. Kira-kira terulang lagi nggak kisah itu zaman now, Pak? Dulu Nabi ditawarkan gunung Uhud jadi emas sama Allah, ditolak, Pak. Hari ini emas di dalam tanah kita gali-gali, Pak. Tapi ngakunya pengikut Nabi, ngakunya pecinta Nabi.
Ini gimana hadirin sekalian? Ini saya juga, saya bicara tentang diri saya juga. Dunia terlalu besar dalam pandangan kita, Pak. Nak nampak akhirat, Pak. Tertutup mata oleh dunia. Lalu apa kata orang yang kedua tadi? Bang, gini deh. Daripada kita ribut, mending kita kasih aja emasnya sama abang ini. Yang orang yang datang tadi. Orang yang ketiga datang tadi pun orang yang sempurna imannya. Dia katakan apa? Kalian memang enak-enak kalian. Gak bisa gitu. Kalian mau lepas dari masalah, terus kasih masalah sama saya. Mereka memandang emas itu masalah, Pak. Hisab yang berat di akhirat. Apa kata abang yang ketiga datang tadi? Mendingan daripada kita ribut, kalian ke pengadilan deh, datang ke hakim. Kalian tanyakan sama hakim siapa yang berhak terhadap emas ini. Oh yaudah. Datang mereka ke pengadilan. Hakimnya pun orang yang sempurna imannya. Coba kalau hakimnya antum, Pak, bagaimana kira-kira? Ya udah pulang-pulang dah. Ini gunakan untuk dakwah nih. Apa kata hakimnya? Solusinya, Pak. Pembeli, penjual. Siap Tuan Hakim. Kamu punya anak enggak? Ada. Laki? Iya. Kamu punya anak? Ada. Perempuan? Iya. Bagaimana kalau kalian nikahkan anak kalian, jadikan emas ini sebagai maharnya? Baru berpelukan mereka, Pak. Ini baru jalan keluar. Mereka menolak dunia dengan kedua tangannya karena mereka mengenal dunia. Dunia ini ulama sampaikan seperti bayang-bayang. Tidak ada satu orang manusia pun yang mampu menundukkan bayang-bayang dengan mengejarnya. Satu-satunya cara menundukkan bayang-bayang adalah dengan meninggalkannya. Tinggalkan bayang-bayang, kejar cahaya. Allah perintah bayang-bayang mengejar kita. Ketika kita berada di bawah naungan cahaya jam 12 siang, barulah Allah hantarkan bayang-bayang tepat di bawah telapak kaki kita. Baru kita bisa injak-injak itu bayang-bayang, bisa taklukkan itu dunia. Jangan takut melepaskan dunia. Bapak pernah nonton di YouTube nggak? Coba nanti cari bagaimana cara orang Afrika menangkap monyet. Judulnya itu, Pak. How the African Catch the Monkey. Ternyata orang Afrika ini cerdik, Pak. Bagaimana bisa monyet itu tertangkap? Dia tipu monyet. Ada lubang kecil segini. Di dalam lubang itu semuanya kacang-kacangan besar. Di dalam lubang itu kacang-kacang semua. Lalu ditebarkan kacang-kacang di depan lubang tadi, masuk ke dalam lubang itu. Akhirnya monyet makan itu kacang-kacangan dan dimasukkan tangannya ke dalam lubang. Dan ternyata seluruh monyet ini serakah, Pak. Dia ambil kacang sebanyak mungkin, lalu dia tarik tangannya keluar, gak bisa keluar. Lalu si monyet tadi teriak-teriak, baru datang orang Afrika bawa tali ikat kepalanya. Padahal kalau monyet tadi mau saja melepaskan itu kacang, hadirin sekalian, dia selamat, dia bisa lari. Tapi dia tak mau melepaskan kacang di genggamannya. Dia tak berani melepaskan dunia. Jadi bapak-bapak azan berkumandang nggak ke masjid, Pak. Itu mirip-mirip lah tuh, Pak. 11-12. Paham nggak, Pak, ceritanya, Pak? Saya tinggal di pinggir Danau Singkara, Pak. Di Padang, di Solo itu. Saya ingat waktu kecil kalau pulang sekolah kita ke sawah nyari cacing. Dan kita naik perahu, naik ke atas, ke tengah danau, mancing ikan. Yang suka mancing tentu tahu, Pak. Orang mancing ikan, yes, kadang-kadang dapat itu ikan, tapi kadang-kadang habis itu cacing, ikan tidak dapat, Pak. Setelah saya selidiki, Pak, ternyata ada beberapa ekor ikan yang cerdas. Ketika dilihat cacing turun, dia langsung pasang aba-aba. Teman-teman, hati-hati, itu tipuan. Di dalamnya ada kail itu, jangan tertipu. Ini jebakan. Tapi kata temannya, Bang, tapi lapar kita, Bang. Boleh mendekat pelan-pelan, tapi jangan terlalu lebar buka mulutmu. Hati-hati. Kata bosnya ikan tadi. Akhirnya mereka bergantian, Pak. Dikecup-kecup itu cacing, Pak. Habis, Pak. Cacing habis, dia selamat. Ini kurang ajar ikan, Pak. Maka saya pesankan kepada jamaah Masjid Darussalam yang mulia, Bapak Ibu sekalian, kalau melihat cacing jangan terlalu lebar buka mulutnya. Paham? Kalau melihat dunia biasa-biasa saja, jangan terlalu serakah. Jangan terlalu lebar buka mulutnya lihat dunia. Dikecup-kecup dikit-dikit. Aman itu, Pak. Dunia ini kenikmatannya sedikit, kalau banyak menyusahkan, Pak. Antum paham, Pak? Dunia ini kalau sedikit nikmat. Kopi kalau segelas nikmat, betul nggak? Kita pulang istri suguhkan satu gelas kopi, nikmat. Tapi kalau kita pulang istri suguhkan satu ember kopi, terus kata istri, habisin. Nggak habis tidur di luar kau. Bingung kita, Pak. Makan satu piring nikmat, betul. Tapi kalau satu bakul, Pak,
La ilaha illallah. Maka hadirin sekalian, kita tertipu oleh dunia. Makanya saya bikinlah syair-syair itu Pak. Dunia sementara, akhirat selamanya. Dunia bukan tempat tinggal, dunia ini tempat meninggal. Ya Allah, dunia bukanlah tempat tinggal kita, tapi dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Sekarang kita di atas tanah, nggak lama lagi tanah di atas kita. Sekarang dunia nyata, akhirat cerita. Setelah mati, akhirat nyata, dunia tinggal cerita. Kita tinggal kenangan Pak. Antum jangan kegeeran Pak. Oh, istriku sayang sama aku, cinta sama aku. Kita mati duluan Pak. Nangis dia berapa hari? Sehari, 2 hari, 3 hari. Hari berikutnya lupa dia kita pernah hidup di dunia Pak. Ya, kalau yang tua-tua mungkin aman ya, nggak kawin lagi istrinya. Tapi kalau yang muda-muda nih, antum mati muda, insya Allah tuh Pak, kemungkinan besar istrinya akan datang ke laki-laki lain dan bisikkan di telinga laki-laki itu, I love you. Kalimat yang pernah dibisikkan di kuping antum dibisikkan ke laki-laki lain. Itulah dunia Pak, sakit dunia ini Pak. Banyak orang yang telah dikhianati oleh dunia. Orang yang mencintai dunia terus dikhianati cintanya. Hati-hati Pak, berpisah dengan sesuatu yang dicintai itu sangat menyakitkan. Maka kematian orang-orang yang mencintai dunia sangat memilukan. Tapi orang yang mencintai Allah, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai akhirat, jasadnya di dunia, fikirnya di surga Pak. Dia rindu dengan kematian. Kenapa? Dia suka mengirimkan hartanya ke akhirat. Ada 2 orang kerja di Korea Pak, di sebuah perusahaan munafik. Saya pernah dakwah di Korea Pak. Di Korea itu tukang sapu 20 juta gaji sebulan. Jadi kalau kerja di perusahaan mewah itu gaji 50 juta sebulan biasa Pak. 40 juta, 50 juta. Taruhlah ini tamsilan Pak ya. 2 orang bertetangga di kampung bekerja di Korea, di sebuah perusahaan yang sama. Dia pergi pun bareng-bareng. Maka ibunya pun berteman dan selalu mengatakan, alhamdulillah ya anak kita dapat kerjaan bagus di Korea. 1 bulan bekerja di Korea, terima gaji lah ini anak-anak ini berdua ini. Yang pertama punya fikir bagus. Apa fikir dia? Ya Allah, aku dapat gaji pertamaku. Ibuku lah orang yang paling berhak terhadap gaji ini, karena dia membesarkanku, dia menyayangiku, dia menyekolahkanku. Maka dia telepon ibunya, ibu, gajiku telah terima Bu, aku bagi 2 ya, sebagian buat biaya hidupku di Korea, sebagian buat ibu. Bulan pertama berapa dapat kiriman ibunya? 25 million brother, 25 juta. Ibunya langsung dapat kiriman di Western Union, langsung sujud syukur, alhamdulillah. Yang di sebelah lihat, ada apa? Dapat kiriman. Siapa? Anak, 25 juta. Kamu? Ternyata anak yang sebelah ini, tetangga ini, punya pikiran agak rusak. Dia pikir, ini kapan lagi nih kita hidup di Korea? Cuma 5 tahun kontraknya. Maka dia hidup bersenang-senang di Korea. Yang satu tinggal dia di kos-kosan biasa saja, dia makannya pun masak sendiri, dia kerjanya naik kendaraan umum. Yang satu langsung kredit mobil Pak. Gaji 50 juta itu intinya habis untuk biaya hidupnya sebulan. Bulan pertama ibunya tak dapat kiriman apa-apa, tetangganya dapat 25 juta, sebelah nggak dapat apa-apa. Berjalan waktu sampai 4 tahun berlalu Pak, tiap bulan ini dapat 25 juta, 25 juta, 25 juta. Yang sebelah kadang dapat pulsa saja 100 ribu, 200 ribu. Setiap yang dapat ini sedih hati ibunya. Sampai suatu hari setelah 4 tahun bekerja, yang rajin berkirim ke kampung halaman dapat surat dari ibunya. Tebal suratnya Pak. Halaman pertama, sanjungan pujian dari ibunya, ungkapan rasa rindu. Wahai anakku si birang tulang, kebanggaan ibu. Ibu bangga ridho kepada kamu nak. Anakku tersayang, ibu banggakan kamu nak. Engkau Masya Allah luar biasa. Sayang, ibu rindu jumpa dengan kamu. Kapan kamu pulang nak? Pulanglah nak, ibu rindu sama kamu. Menangis dia baca surat ibunya. Halaman kedua, lampiran. Nak, ini rumahmu nak. Uang yang kau kirim 25 juta setiap bulan, ibu tak makan 1 rupiah pun nak. Ibu kumpulkan dan ibu telah bangunkan 1 rumah buat kamu. Kamu pulang kampung nanti ini rumahmu. Halaman ketiga, kebun, ini sawahmu nak. Ibu udah belikan beberapa petak sawah, nanti kalau kau pulang kampung ada tempat berkebun. Yang halaman terakhir, selembar foto Pak, cantik, seorang gadis berjilbab berwarna pink. Nak, kau berangkat ke Korea, dia kelas 3 Sanawiyah. Tahun ini dia tamat aliyah nak. Ibu sudah datangi orang tuanya dan ibu katakan, kau kan pulang tahun depan dan dia sudah menunggumu, ini calon istrimu nak. Mengalir air matanya Pak. Ya Allah katanya. Dia datang ke bosnya.
bos, kayaknya kontrak dia harus diperubah nih bos. Maksud kamu apa, kata Korea tadi? Kan 5 tahun kontrak, bagaimana kalau 4 tahun saja, saya mau pulang sekarang. Oh tidak bisa, kata Korea. Kau sudah kontrak, tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Akhirnya 1 tahun terakhir dia lalui dengan penuh rasa rindu ingin pulang kampung, ingin cepat-cepat pulang kampung. Kenapa? Sudah nampak istananya di kampung, sudah nampak kebunnya yang di kampung, sudah nampak calon istri yang menunggu dia di sana. Dia rindu pulang kampung. Yang satu orang yang tak pernah berkirim ke kampung halaman yang dapat surat dari ibunya. Itu mukadimah suratnya mengerikan, Pak. Baru dia buka itu surat, itu tanda serunya besar-besar, Pak. Malin kundang anak durako, kurang ajar. Awas kamu pulang nak. Tak ikhlas aku air susuku kau minum. Tak ada balas budi sama sekali. Caci maki susah sumpah serapah, Pak. Ngapain kau di Korea? Bikin malu aja. Awas kamu pulang, itu awas, ancamannya banyak, Pak. Tak sobek-sobek kamu, kata ibunya. Baru dia tersadar, 4 tahun dia sia-siakan waktu, Pak. Dia gak pikirkan kampungnya, dia akan pulang kampung setelah 5 tahun. Lalu dia datang ke bosnya, bos, gimana nih bos? Bisa nggak dia extend kontrak agak 2 tahun lagi bos? Diperpanjang kontrak. Kata bos tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Akhirnya yang satu orang rindu pulang kampung, yang satu orang takut pulang kampung. Nah ini nih yang takut-takut mati, ini pasti pelit semua nih Pak. Kalau minta sama masjid mau bangun masjid, hitung-hitungan dia. Bayar zakat takut kebanyakan. Aduh ini kan 2,5% menjadi 3% ini. Hitung-hitungan Pak. Tapi yang rajin berkirim ke kampung halaman, dia kirimkan harta terbaiknya, dikirimkan semuanya hadir, tanahnya digunakan untuk dakwah, untuk bangun pesantren, bangun masjid, hartanya diberangkatkan orang pergi haji, 200 orang dia berangkatkan haji, udah 10 masjid dia bangun. Ini orang rindu pulang kampung Pak. Saya ada teman saya di Jatinegara sakit. Saya pikir dia orang biasa-biasa saja, dia sembunyikan amalnya. Tapi kemarin dia kena serangan jantung, saya datang ke rumah sakit. Dia menangis, dia bilang sama saya, Ustadz doakan saya panjang umur. Ya, InsyaAllah. Saya punya cita-cita, sebelum mati ini saya mau bangun masjid. Terus gimana? Kenapa belum dibangun? Karena rumahnya bagus Pak, dia orang kaya. Saya ingin bangun 100 masjid Ustadz. Hah? Cita-citanya mulia Pak, bangun 100 masjid. Emang Bang, sekarang udah berapa dibangun? Baru 25. Di mana-mana saja, baru dikasih ini masjid, dia bangun masjid ini. Tolong nanti dimakmurkan tuh masjid-masjid kalau dia meninggal dan sebagainya. Sekarang ada nggak cita-cita bapak-bapak ini bangun masjid Pak? Itu masalahnya Pak. Orang kaya di dalam Islam bukan orang yang rumahnya mewah, bukan orang yang mobilnya mewah, bukan orang yang tanahnya luas, bukan orang yang saldonya miliaran, triliunan, bukan itu orang kaya Pak. Orang kaya itu orang yang sudah berapa masjid dia bangun, sudah berapa anak yatim dia sekolahkan sampai S1, S2, S3, dokter, habis Quran. Sudah berapa orang yang diberangkatkan haji, sudah berapa orang yang kau berangkatkan umroh, itu orang kaya Pak. Sudah berapa banyak negara yang kau datangi, sudah berapa banyak negara yang kau kunjungi, kau Islamkan. La ilaha illallah. Maka sekarang gantilah fikir kita Pak, Masya Allah. Yang hari ini kita sibuk dengan dunia, sekarang ganti akhirat. Ini baru selesai tahun baru Hijriah Muharram. Kita hijrah dari yakin kepada makhluk menjadi yakin kepada Khalik, dari cinta dunia kepada cinta akhirat, dari cinta kepada mal menjadi cinta kepada amal. Nih. Kalau orang Korea begini nih cinta Pak, love. Kalau orang Indonesia gini nih fulus. Ya Pak ya. Duit. Orang addicted duit, sekarang kecanduan uang Pak. Dulu orang kalau pengen jadi dokter Pak, inginnya nolongin orang sakit Pak. Sekarang mohon maaf ya, banyak orang pengen jadi dokter, cita-citanya pengen apa? Pengen kaya. Akhirnya tiap hari doa, ya Allah banyakkanlah orang sakit ya Allah. Tiap hari doa sakit biar datang orang berobat. Orang pengen jadi polisi dulu Pak, ngapain? Ingin menegakkan keadilan, ingin membantu orang-orang terzalimi. Sekarang pengen jadi aparat polisi, tentara, pengen jadi orang kaya, duit lagi ya. Maka hadirin sekalian, kita sudah bunyi-bunyi. Saya simpulkan 1 menit 2 menit ya sebelum azan Isya. Jadilah orang baik dalam pandang Allah. Siapa orang baik itu? Ciri-ciri yang pertama, hatinya bersih dari kesyirikan. Dia tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Dia tidak meminta kepada siapapun kecuali kepada Allah, dan dia tidak berharap kepada siapapun kecuali kepada Allah. Semakin besar harapan kita kepada makhluk, maka semakin besarlah kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita.
Yang kedua, orang baik dalam pandang Allah kehidupannya dihiasi oleh sunnah Nabi. Ujung rambut, ujung kaki, bangun tidur, tidur lagi. Yang ketiga, sholatnya khusyuk. Yang keempat, dia haus akan ilmu, dia cinta kepada ulama. Yang kelima, dia berzikir dalam setiap hembusan nafasnya. Yang keenam, dia tawadhu, dia rendahkan dirinya, dia anggap semua orang lebih baik dari dia. Dia selalu katakan kepada dirinya, sebaik-baik saya lebih baik orang lain, seburuk-buruk orang lain lebih buruk saya. Kemudian dia ikhlas dalam setiap amal, dia enggak peduli penilaian orang, yang penting penilaian Allah saja. Dia suka menyembunyikan amal-amalnya seperti dia menyembunyikan dosa-dosanya. Dan yang terakhir, orang baik dalam pandang Allah, dia tidak cinta dunia, dia tidak takut melepaskan dunia. Azan berkumandang, cepat-cepat dia tunaikan panggilan Allah Ta'ala. Semoga Allah beri kita paham. Kita akan salat isya berjamaah dan kita istiqamah sampai mati sehingga kita husnul khatimah. Amin. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.